Iya, 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 iya. Mister, Nih, teman. Ya, sedikit ya, ya, nyambung Bang Ari ya. Ambon nih ya. Hmm, Ini mungkin Mister, orang yang bilang kita gerombolan tuh salah, Mister. hmm, Seharusnya hmm. kalimat gerombolan itu ditujukan ke pelaku-pelaku di kasus Pauman ini, Mister. Karena kalau dilihat banyak, Mister, bukan hanya sekedar 4 orang, bukan Hmm. hanya sekedar ini kalau kita ikut ke pengakuan Prio ya sebelum dicabut Pak Tony ya. Pengakuan Prio itu ada Amaniani, ada Yoga, ada Hardi, ada Joko. Ya, Ya, selain dia ya. sendiri ya, Mister. Tapi kalau kalau kita runut ke keterangannya Ririn, dia ke asrama Penganjang bersama Joko, lalu Joko ngobrol sama orang di dalam mobil, Mister. Yang ada beberapa orang itu katanya. Lalu dia balik lagi bersama 3 orang, berdua. Jadi dia dari Itu tengah, naik motor kemungkinannya bertiga. Maniani dalam mobil, Mbak. Enggak, kan dia Ririn nggak tahu kalau ada Aman Yani. Ririn nggak tahu. Iya, Ya Ririn kan kemungkinan nggak bos sebut. mereka. Kemungkinan curiga Oke, perlu. oke. Itu dugaan ya. Ini kan masih dugaan. Lalu kemudian di CCTV kan juga ada Avanza putih. Nah, buat Mr. I nih, I see me. Ini kan CCTV ini kadang-kadang berwarna, kadang-kadang hitam putih kan ya. Ada pertanyaannya nih buat Bang Ai. Apakah kalau CCTV itu tidak berwarna, warna hitam itu akan jadi apa nih? Apakah jadi abu-abu, jadi putih, atau jadi apa warnanya? Satu itu. Lalu kalau saya tuntaskan nih, ini saya. Artinya pembunuhnya bisa dibilang, pelakunya bisa dibilang banyak, banyak, Mister. Segerombolan, bukan hanya orang yang disebutkan Prio. Demikian ini dugaan saya, Mister. Oke, teman-teman, supaya kita tidak berbeda dengan saya akan membacakan dakwaan jaksa. Sampean boleh nilai nanti dakwaan jaksa seperti apa. Kemarin saya sudah bacakan sampai di situ, tapi sekarang ini mulai actionnya ya. Boleh ya? Boleh nggak teman-teman? Sepakat tadi? Sepakat, Mister. Pakat. Ya, supaya begini, benar nggak sih dakwaan dari jaksa? Benar nggak sih eh, fakta-fakta persidangan? Supaya kita ini semua kita melihat dari karena apa? Hakim itu ya percaya dengan dakwaan jaksa ini awalnya, kemudian dengan pembuktian ini jadi bingung nih hakimnya nih. Saya bacakan ya. Yang kemarin Tentu sudah ini dia tidak percaya, Mister Ji. ya. Kalau bingung masih mendingan, ini dia udah enggak, dia sudah tidak percaya Pak Hakimnya. Ya, ya, ini di hari kejadian ya teman-teman ya. Hari kejadian itu hari Jumat tanggal 29 Agustus pukul 00.30 nih. 00.30 bahwa ya, mana tadi ini? Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 00.30 terdakwa dan saksi Prio Bagus Setiawan sampai di rumah korban Budi Awaludin dan sesampainya di jalan depan rumah korban Budi Awaludin lalu terdakwa menghubungi korban Budi Awaludin menggunakan handphone milik terdakwa untuk memberitahukan kepada korban Budi Awaludin bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah korban Budi Awaludin. Selanjutnya saksi Prio Bagus Setiawan memasukkan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa ini Ririn ya, dan memarkirkannya di area garasi rumah korban Budi Awaludin. Sedangkan terdakwa dan korban Budi Awaludin mendahului untuk masuk ke ruang tamu. Setelah itu, saksi Prio Bagus Setiawan ikut masuk ke dalam ruang tamu sambil membawa tas ransel yang berisi palu besi di mana saat itu terdakwa berpura-pura membicarakan bisnis minyak goreng, beras, telur, dan gula dengan partai besar.
bahwa setelah itu korban Budi Awaludin pergi ke ruang dapur untuk membuatkan minuman. Lalu saat korban Budi Awaludin datang dengan membawa minuman, saksi Priyo Bagustiawan langsung berdiri di depan pintu, di mana setelah itu korban Budi Awaludin langsung keluar bersama terdakwa melalui pintu samping menuju garasi rumah, diikuti oleh saksi Priyo Bagustiawan yang juga keluar ruang tamu untuk melihat mobil pickup milik korban Budi Awaludin. Selanjutnya, korban Budi Awaludin kembali lagi menuju samping rumah, diikuti saksi Priyo Bagustiawan di belakang korban Budi Awaludin, dan terdakwa pada posisi paling belakang ngobrol sama Budi. Kamu gimana sih? Belakang. Lalu terdakwa berkata kepada saksi Priyo Bagustiawan dengan nada pelan, "Kok pas kita ngobrol bari Budi sira mukul sing guri ya. Nanti pas saya lagi ngobrol sama Budi, kamu langsung pukul dari belakang ya." Lalu saksi Priyo Bagustiawan langsung mengambil palu besi dari dalam tas. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada saat korban Budi Awaludin hendak masuk ke ruang tamu melalui pintu samping rumah, lalu saksi Priyo Bagustiawan langsung memukul palu besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke kepala bagian belakang sebelah kiri korban Budi Awaludin sebanyak 1 kali, hingga korban Budi Awaludin menjadi lemas dan terjatuh. Selanjutnya, saksi Priyo Bagustiawan menyerahkan palu besi tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa memukul palu besi tersebut kepada korban Budi Awaludin yang sudah terjatuh ke tanah dengan posisi miring sebanyak 2 kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan bagian leher, hingga korban Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah dari kepala dan berubah posisi menjadi tengkurap di tanah dan tidak bergerak lagi. Nah, oke. Berarti Budi sudah meninggal dunia di sini. Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Priyo Bagustiawan untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di depan pintu kamar korban Sahroni SE. Selanjutnya, terdakwa menuju ke kamar korban Sahroni dan masuk ke kamar tersebut dengan membawa palu besi, di mana saat itu terdakwa melihat korban Sahroni sedang mendengarkan pengajian dari handphone dengan posisi duduk membelakangi pintu kamar. Kemudian terdakwa langsung menghampiri korban Sahroni secara diam-diam dan memukulkan palu besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian kiri atas korban Sahroni, hingga korban Sahroni jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah dari bagian kepala. Selanjutnya, saksi Priyo Bagustiawan masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung menyerahkan palu besi tersebut kepada Priyo. Lalu saksi Priyo Bagustiawan langsung memukul kembali palu besi tersebut kepada korban Sahroni dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian kiri atas. Lalu terdakwa dengan kuat menginjak korban Sahroni dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 kali.
yang mengenai bagian leher di bagian dada korban Sahroni hingga terkapar tak berdaya. Selanjutnya, tubuh korban Sahroni ditarik oleh saksi Priyo Bagustiawan ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan menuju ke kamar korban Wis Juwitasari. Lalu saksi Priyo Bagustiawan masuk ke dalam kamar, sedangkan terdakwa menunggu di depan kamar, di mana di dalam kamar tersebut terdapat korban Wis Juwitasari, anak korban Ratu Khairunisa dan anak korban Bella yang sedang tidur. Selanjutnya saksi Priyo Bagustiawan langsung memukulkan palu besi kepada korban Wis Juwitasari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian dahi dan kepala depan sebelah kanan korban Wis Juwitasari hingga korban Wis Juwitasari seperti orang sesak nafas dan merintih kesakitan serta mengeluarkan darah dari kepala. Setelah itu, saksi Priyo Bagustiawan menyerahkan palu besi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kembali memukulkan palu besi tersebut ke korban Wis Juwitasari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dagu hingga mengeluarkan darah. Dari bagian mulut hingga korban Wis Juwitasari berhenti merintih kesakitan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan juga merampas nyawa kedua anak dari korban Budi Awaludin, yaitu anak korban Ratu Khairunisa dan anak Bella. Kemudian terdakwa ini Ririn ya, masuk ke kamar korban Budi Awaludin dan mengambil handphone milik korban Budi Awaludin dan handphone milik korban Wis Juwitasari. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar korban Sahroni dan juga mengambil sebuah handphone yang juga uang tunai senilai 10 juta rupiah yang disimpan di dalam tas selempang kecil warna coklat yang menggantung di pintu kamar korban Sahroni SE. Selanjutnya, terdakwa kembali lagi ke kamar Budi Awaludin untuk mengambil uang tunai senilai 2,5 juta, lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang yang sebelumnya tas selempang milik Haji Sahroni. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB, saksi Priyo Bagustiawan memasukkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver milik terdakwa yang sebelumnya terparkir di teras halaman depan rumah ke dalam ruang tamu. Lalu terdakwa menyuruh saksi Priyo Bagustiawan untuk mengambil cangkul dan sekira pukul 04.00 WIB, saksi Priyo Bagustiawan berangkat ke rumahnya di BTN Pepabri Indramayu dengan menggunakan sepeda motor milik korban Budi Awaludin. Setelah itu saksi Priyo Bagustiawan kembali lagi ke rumah korban Budi Awaludin dengan membawa sebuah cangkul. Selanjutnya terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan pergi ke kamar mandi untuk mengangkat anak korban Bella yang sudah tidak bernyawa dan meletakkannya di kasur di kamar korban Wis Juwitasari. Ini terakhir deh ya. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengakses handphone milik korban Budi Awaludin untuk mengelabui keberadaan korban Budi Awaludin beserta keluarga korban Budi Awaludin dengan cara terdakwa membuat status di aplikasi WhatsApp milik korban Budi Awaludin seolah-olah korban Budi Awaludin beserta keluarga sedang berada di Kuningan, Jawa Barat, di mana
sekira pukul 09.22 status aplikasi WhatsApp tersebut dikomentari oleh saksi Evan Bagus Pratama bin Budi Herianto yang menanyakan mengapa korban Budi Awaludin berada di Kuningan. Lalu terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai korban Budi Awaludin membalas komentar saksi Evan Bagus Pratama tersebut dan mengatakan akan membuka usaha di Kuningan dan sedang mensurvei lokasi usaha. Selanjutnya sekira pukul 10.11 WIB, terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai korban Budi Awaludin lalu mengirimkan pesan aplikasi WhatsApp kepada saksi Evan Bagus Pratama untuk menjual mobil Suzuki Cherry pickup milik korban Budi Awaludin. Namun disarankan oleh saksi Evan Bagus agar mobil tersebut digadaikan saja. Selanjutnya, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah korban Budi Awaludin dengan menggunakan sepeda motor milik korban Budi Awaludin untuk pulang ke rumah terdakwa dengan tujuan menyiapkan pakaian ganti, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah korban Budi Awaludin. Ya, itulah ceritanya ya teman-teman. Kalau itu yang saya bacakan, ini penjahat yang paling aneh di seluruh dunia. Nih, habis toek, ini gantian kamu. Ya. Rangkaian tanggalnya itu loh, Mister, kayaknya nggak masuk banget kan? Ya. Silakan Tanggalnya, artinya kan itu terjadi. Ya, terutama ini yang saya soroti ya, itu statusnya itu kan 0009, artinya udah tanggal 30 itu kan, Mister? 009 kan? 9 pagi, Mister? Di tanggal 30. Ya pagi. Enggak pagi, itu di tanggal 29. Ya kan? Masih di tanggal 29 itu. Ya. Oh, masih di tanggal 29 ya. Berarti belum Ya. check-in si itu ya, si. Oh, siap-siap, Mister. Tar saya simak lagi, Mister. Ya. Oke. Makanya teman-teman, ini kenapa saya bilang begini? Saya menyoroti itu di sini. Tadi di awal ini memukul ya, Priyo memukul, kemudian palunya dikasih lagi ke Ririn memukul, palunya dikasih lagi ke Priyo memukul, palunya dikasih lagi ke Ririn. Artinya kalau ini skenarionya, ini dua-duanya kalau nggak rame nih ya, dua-duanya dakwaan ini masuk. Karena apa? Inilah yang dikatakan sebagai pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Skenarionya ini. Tetapi karena ada perubahan kesaksian, seolah-olah Ririn adalah pelaku tunggal dan Priyo yang menyaksikan. Jadi dakwaan ini jadi bagaimana ini? Kalau yang dakwaan ini kan Priyo ada terlibat, tetapi di dalam fakta persidangan itulah yang disampaikan oleh Priyo. Jadi seolah-olah saya bilang, Mr. Ji, yang saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya hakim juga dia tidak fair. Yang di berita acara enggak dipakai, malah sesuatu yang tidak ada di berita acara dipakai di ruang persidangan. Ini lucu. Makanya kan kemarin saya ngomong, jadi itulah artinya kalau saya membaca secara mendalam ya kemungkinan besar dari hakim yang menghadirkan bukti-bukti yang tidak relevansi kayaknya tujuannya untuk membantu mereka berdua supaya hukumannya ringan dan bebas, kemungkinan begitu. Makasih. Oke. Ari Porong, halo Ari Porong.
Ya, Mr. Z. Makasih Mr. Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. Z. Apa? Bang Ari Ambon, Kavia, Bang Ismi. Malam, Bang. Malam. Tadi ngomongin video itu ya. Ini saya ada tambahan nih Mr. Z. Boleh, silakan. Kan tadi ada yang bilang 3. Kalau saya sih kayaknya 4 itu Mr. Z. Ya, 4 ya. Amin. Kok bisa? Coba. Dan ini ada Bang Ai yang melihat juga nih, sedang melihat nih Bang Ai nih. Coba. Bang Ai, coba tolong diputar lagi di ujung video. Di bagian belakang sebelah kanan Ririn. Ririn kan ngambil terpal kan di belakang. Itu ada orang jalan nggak? Karena itu yang lewat itu kalau nggak salah motor itu yang berhenti itu. Yang satu di depan ngelap kaca. Di ujung videonya itu di sebelah kanan Ririn itu di belakang itu memang kelihatan kakinya aja tuh orang jalan lewat. Bentar, ini pasca Prio udah jalan ya? Iya, udah pas mau di ujung video itu Bang Ismi. Coba diperhatiin lagi ada kaki orang jalan nggak lewat. Sebentar, supaya tidak salah Bang tangkap. Ari, screenshot nggak Bang Ari? Enggak, Screenshot belum. tampilin, Bang. Dede Sumitro News kan? Yang diposting Ya, sama Dede dari Sumitro News 2 itu. naik 3, 3 naik 4. Alhamdulillah. Enggak, ini kalau pengamatan saya ya. Kalau pengamatan saya kan tadi yang dijelaskan sama Mr. Z di video itu kan saksi verbalisan kan menjelaskan pada saat Ririn ke belakang ngambil terpal diikuti dengan Prio menuju ke rumahnya almarhum Budi, ya kan? Nah itu kan terus ada tanda panah tuh di depan tuh, nggak apa ada motor lewat berhenti di depan ngelap kaca. Nah itu pas mau hampir di ujung video itu di sebelah kanan Ririn tuh ada orang lewat itu kaki. Itu kalau pengamatan saya. Ya, Berarti nggak kalau apa-apa. misalkan memang itu antara 3 dan 4 orang berarti ya omongan Ririn benar gitu loh. Ini secara nggak langsung ya Tuhan menunjukkan gitu loh bahwa ada pelaku lain gitu, Mr. Z. Sebentar, Ririn ngomong 4 ya? Kalau ceritanya itu kan ada orang, kalau Ririn kan intinya ada Joko. Nah pergi pulang dari penganjangan itu kan sama temennya Joko tuh bawa motor katanya kan. Boncengan bertiga naik motor, Prio udah ada di kios. Rio melambai-lambai kan, makanya berhenti di situ. Nggak penting sih berapa-berapa, yang penting itu selain Ririn dan Rio ada orang Ada lain itu orang, udah ya, bagus. betul. Udah pas itu. Ini mungkin di Tidak luar. membuktikan ada apa? Ada peran lain. aktor lain yang di situ. Ya. Iya. Itulah, tapi dia Bang Bahwa Ari premis bilang, cuma 2 orang itu udah nggak betul gitu loh. ya Makanya kalau memang Ini dari, Mister. kalau memang dari ya awal, silakan. kalau memang Silakan sudah Jelita. Ini Jelita kasih Ari, Jelita dikasih kesempatan ya, Ari. Karena kalau nggak Oke. ketidur ini, iya Mr. Z, Kak Via tidur terus ini. ah, silakan. Ini, Waktu Anda kalau- 2 jam. Banyak banget, Mister. Jadi gini, Mister. Kalau yang pernah saya ikuti persidangan sebelumnya ya, Mister, ya, dari kasus yang lain, itu kan bahkan orang angkot lewat pun itu dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, sementara ini kita 21 orang di sini dijadikan saksi verbalisan ya. Apakah di antara 21 itu ada orang lewat yang dipanggil menjadi saksi, Mister? Di antara 21. Sementara ini udah kelihatan jelas kan ada 4 orang yang dikatakan oleh penyidik bahwa itu adalah orang lewat. Apakah orang lewat itu udah dicari? Apakah orang lewat itu dijadikan saksi? Gitu, Mister. Demikian, Mister. Ari, jawab, Ri. Ini kalau ditinggalkan tidur bahaya, Ri. Iya Kak Via, seharusnya itu tadi Kak Via. Kalau kita menurut ke berita-berita di awal yang belum ada terkontaminasi juga ya berita-beritanya, belum ada framing-framing itu, sebetulnya kalau mau buat kasus ini terang benderang itu udah sangat-sangat mudah sih. Dengan dakwaan, dengan handphone segala macam korban, kalau misalkan memang dari pihak penyidik memang benar-benar mau menjalankan kasus ini sesuai dengan SOP dan undang-undang,
seharusnya ini sangat-sangat terang benderang gitu loh. Bahwa kan ada komunikasi antara Evan dengan Budi gitu kan. Walaupun itu katanya dipakai sama Ririn HP-nya, tapi pengakuan sebelumnya itu dipakai sama Joko gitu. Justru yang lebih menarik lagi itu berita-berita dari, saya dapat kiriman juga itu dari teman-teman. Itu ada tukang sapu jalan tuh Kak Via. Itu jelas dia melihat ada orang masuk itu ke rumahnya Budi pada saat jam 4 subuh. Terus tetangga-tetangganya itu di berita awal itu ada yang ngelihat 2 mobil pickup gitu loh. Nah makanya saya bilang dari awal sayangnya itu kenapa tidak ada pengembangan gitu loh. Itu aja sih. Jadi relate ya Bang Ari. Kalau yang kita lihat, kalau menurut Bang Ari tadi yang dilihat di CCTV itu 4 orang, lalu kemudian relate dengan tukang sapu yang melihat 4 orang ya. Iya Kak Via, ibaratnya ya intinya kan kita ini kan kalau menurut saya kemarin kan senjatanya Pak Tony itu ada di CCTV 0501 itu harus membuktikan bahwa itu Budi kalau ahli ini datang gitu loh. Nah, dari pihak penyidik dari CCTV terakhir. Dari CCTV terakhir ini Kak Via. Nah, harus membuktikan bahwa yang mereka gotong itu memang benar mayat Budi. Gitu loh. Kalau itu memang itu mayat Budi, fix keterangan Prio yang benar. Tapi kalau misalkan yang diangkat itu bukan mayat, ya dia dipakai keterangan Prio. Walaupun pasti Pak Tony ini bakal meruntuhkan semuanya nanti di pledoi. Ini barang bukti semua nggak berlaku. Makanya secara tidak langsung, kalau menurut pandangan saya sama Bang Ari, sebetulnya kita semua sama lah. Cuman kenapa hakim buat menggelar semuanya di mata persidangan, Bang Ari? Justru karena ini sudah dipublikasi kan, udah dikonsumsi publik. Jadi hakim memang memberikan itu ruang. Ayo kalau misalkan justru di sini di persidangan itu justru hakim memperlihatkan ini loh kinerjanya gitu loh. Kinerjanya penyidik yang dibilang oleh Prof saksi ahli pidana. Ya kan, Prof Yongki, bahwa tidak adanya profesional. Dibuktikan di mana? Dibuktikan diperlihatkan sama majelis hakim itu di ruang persidangan. Nyata itu tidak profesionalnya semakin jelas gitu kelihatannya. Makanya hakim membiarkan kayak Pak Tony itu luar biasa. Karena memang niat awalnya Pak Tony kan pengen membuka kasus ini secara terang benderang. Jadi ya silakan Pak Tony, makanya bilang kemarin dengan adanya ditunda diserahkan ke majelis hakim kembali gitu loh. Bahwa tidak ada beban bagi Pak Tony karena niatnya itu tadi. Nah saya belum tahu lagi nih, tadi Bang Kopi Pahit udah ngirimin ada video itu lagi, tapi saya nggak mau berasumsi dulu itu Mr. Z, biar nanti Bang Kopi Pahit itu yang tahu beritanya. Makasih Mr. Z. Baik, ini saya nggak mau ngomong, saya serahkan kepada Jelita supaya Jelita nggak tidur. Nggak bagus kalau dia tidur soalnya. Ayo Jelita ngomong lagi. Tak dulu Bapak, tak dulu Kak Deta, maksudnya Bapak ini ngejek aku, rupanya aku tidur di komor. Aku lagi pakai masker nih. Tolonglah Bapak, jangan bikin aku ketawa, udah cukup aja aku ketawa, tidur aku. Bapak ini ngejek aku rupanya ini. Enggak lo Kasela, Kak Terima Via itu kan kadang tiap malam ini Kaselanya ini Pak Mr. Z. Kak Via itu tiap malam itu ketiduran terus kalau dibiarin, makanya jarang ngomong. Ya, Enggak nih Mr. Z, itu saya dari tertarik ini Bang Ari. Siap-siap langsung Pak Sela. itu udah resikonya kalau udah digantiin sama cewek di atas berarti udah tidur, berarti udah ketularan aku lah itu. Oke, Jangan silakan. naikin aku Pak. Ya, lanjutkan. Aku lagi pakai Lanjutkan. lagi pakai masker soalnya nanti gue ketawa maskerku rusak pula ini Bapak ini. Tidur aku. Ah, itu masker mah gampang lah itu. Ya, tidur aja di situ lah. Silakan Jelita. Siap, Mister. Saya justru tertarik tadi Bang Ari Porong ini dibilang katanya ada Bang Kopi Pahit yang bisa menjelaskan. Kira-kira apa yang bisa dijelasin oleh Bang Kopi Pahit nih? Lempar dikit. Jangan Silakan, penting Bang jangan Kopi lempar. Kak Via yang penting jangan lempar batu sembunyi tangan Kak Via. Jadi gini ya, saya itu kan Awan. karena jadi gini ya. Assalamualaikum dulu lah, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jadi gini, wabarakatuh. saya itu kan belum bisa melepaskan ya, melepaskan apa masih mengikuti lah ya kasus ini sampai dengan akhir
persidangan seperti apa ya. Jadi karena saya ngikutin itu kan saya kulik-kulik, saya baca-baca berita awal-awal video-video, terus ada dari artikel-artikel ya kan. Nah ketemu juga itu kan yang sedang rame tentang sapu jalanan. Saya kan apa sapu jalan, sapu jalan. Oh ternyata memang ada. Jadi itu ditulis tanggal 4 September kan. Artinya belum ada penemuan tersangka kan. Baru tanggal 4. Di sana mengatakan Jul bercerita dengan media mungkin bahwa di sana ini yang saya tangkap ya. Pak Jul itu bercerita kalau jam 4 subuh itu ada tukang sapu itu melihat ada beberapa ya, nggak nyebutkan jumlah, ada beberapa orang masuk rumah Pak Sahroni dan ada mobil pick up. Nah, tapi kata Pak Jul itu dia tidak mau dijadikan saksi karena takutan. Nah, akhirnya itu mungkin nggak dikembangkan, nggak di apalah ya. Harusnya kan dikembangkan. Lanjuti. Nah, itu yang saya upload kan. Itu yang saya tahu sih. Ya. Gitu. Oh, kalau itu saya udah ketemu. Jadi beberapa foto itu kan potongan dari video. Itu memang sedikit sekali berapa detik gitu. Itu selalu ada setiap di video TV nasional. Jadi saya kan detail kan ngelihat. Jadi kalau orang ngomong saya tuh nggak ngeliatin itu, malah saya ngeliatin video gambarnya gitu. Ini apa, ini siapa gitu. Detail sekali kan. Terus saya ambil, saya screen. Tapi itu memang bukan dari saya ya, memang itu dari medianya itu, media artikel itu. Gitu. Jadi itu pas evakuasi. Malam evakuasi. Gitu. Ada temennya sebenarnya itu. Nanti deh saya kasih. Kalau takut gempar saya kirim temennya. Bapak itu ada temennya. Foto apa istilahnya ilustrasi ya sebenarnya, bukan Enggak, apa yang dilihat oleh foto tukang sapu. asli. Bukan, maksud saya itu Oh, bukan itu nggak ada foto kaitan yang dengan tukang dilihat sapu. oleh, ya Jadi maksudnya kan takutnya disambungkan gitu loh. enggak. Jadi mungkin karena orang artikel itu menebak itu tukang sapu atau orang yang masuk. Tapi kalau saya tangkap itu bukan karena dia ngambil foto itu dari potongan video pas evakuasi. Itu kan rame tuh. Itu kan jenazah dievakuasi sampai jam 1 ya, jam 1 malam. Nah, itu kan polisi itu baru datang jam 7 kalau nggak salah tuh. Rame, nah itu ada. Jadi kalau diperhatikan video-video TV nasional itu selalu ada itu. Ada 2 orang deh. Teman Bapak itu ada 1. Cuma nanti Yang lah. baju putih itu berarti sosok Pak Zul ya, diduga Pak Zul ya. Oh, Yang baju putih. bukan. 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 Kirain. Bukan. Pokoknya botak deh Bapak itu. Oh, Oke. tak lagi tuh dah. Oke, kembalikan lagi ke cerita. Iya, Mas Rif, sebelum lupa, tadi kan ada pertanyaan tuh dari yang cerita Ya, apa terkait CCTV ya, yang infrared ya. ya. Iya benar. Ya, kalau kalau setahu saya defaultnya itu karena warna hitam ya direpresentasikan warna hitam kalau di mode infrared tetap. Tapi memang ada beberapa CCTV yang invert gitu ya. Nah, itu pentingnya adanya metadata itu nanti menjelaskan tuh video ini direkam dengan cara apa. Begitu. Bisa dilihat nanti sama ahlinya. Siap. Berarti masih ada kemungkinan mobil warna hitam bisa jadi abu-abu atau putih gitu ya? Bisa. Mungkin aja ya. Cara Karena ada Bang beberapa Ai. memang ada beberapa perekaman tuh di invert ya. Nah, ini juga sangat tergantung dari teknologi juga sih. Karena kan eh, sebenarnya banyak evolusi kan di dunia kamera itu kan. Di dunia sensornya juga. Udah banyak yang terjadi lah dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. 15 tahun terakhir inilah. Itu udah banyak perkembangan di kamera itu.
gitu kira-kira. Nah, perlu pentingnya membaca secara sistem dan Ya sebab metadata kalau itu, ya. Tapi bener ya Mr. Ji, kalau ini diungkap secara jelas, lalu dengan prosedural, ini pengungkapannya ini sebenarnya menarik loh. Menarik dan banyak syarat akan ilmu dan teknologi sebenarnya. Cuman sayang sekali ya, kalau kasus yang sebesar ini diungkapkan secara kayak kasus maling ayam jadinya. Begitu Mr. Ji. Lalu Mbak kalau Pia, seandainya itu ternyata Mbak Pia, saya siap. tambahkan dikit. Jadi kan kita itu kan mencurigai video ini potong-potong ya. Sementara tukang sapu tadi jam 4 ya. Artinya memang nggak masuk. Harusnya kalau memang ada kan bisalah dia lihat kan. Apalagi CCTV banyak dari sudut kan, bukan hanya dari toko bangunan depan gitu loh. Kalau memang, tapi kan yang kita itu tidak lengkap CCTV-nya gitu. Itu Mbak Pi. Bang Kopi Pahit itu CCTV jam 4 itu yang dilihat tukang sapu itu tanggal berapa ya? 29 atau tanggal 30 itu? Tanggal 29 pas setelah kejadian. 29 dia kan menyatakan ada 4 orang masuk. Bukan ada 4 orang, ada beberapa. Saya nggak mau nyalainnya. Ada beberapa. Nah itu kan dia ngomong mungkin dengan media, terus ada ini kan ada Pak Jul itu yang bercerita dengan media. Kalau yang saya tangkap begitu karena dia ada Pak Jul di situ ngomongnya. Gitu. Jadi kan jam 4 dia bilang Ya. kan ada orang nanya di komen-komen, kok kurang kerjaan apa nyapu jam 4 lah. Kalau di kota kan memang jam-jam segitu nyapu jalan kan, supaya kalau orang beraktivitas pagi udah bersih jalanan itu. Itu kan dinas kebersihan kan di kota. Kalau di Dan kampung dia ya juga nggak mau itu, nggak mau keganggu sama motor. Masa nyapu kena motor mobil ya terbang semua daunnya. Biasanya iya, begitu alasannya. kecuali kalau di kampung. Makanya saya tanya kamu tinggal di mana? Di kampung apa di kota? Saya bilang gitu kan. Di kota Itu ya. tuh jalan besar lagi tuh, jalan rame itu. Iya jalan protokol itu. Siniwangi itu kan Iya, jalan masuk wilayah kota ya, kota Indramayu. kalau Gitu. Jadi kecamatannya kayaknya bukan kota deh. Tapi Hah? gede jalannya emang. Kalau Enggak, lihat maksud saya kecamatannya bukan wilayah kota. Pauman itu masuk dalam kelurahan. Jadi kelurahan dia bukan desa ya. Iya, bukan kelurahan. Nah, Ya berarti administrasi yang maju gitu. Secara Iya, iya, administrasi iya. sudah maju. Iya Ya, seharusnya kan dari sini kan Mr. Ji ini kayaknya kasih tanggapan. dari sini kan seharusnya kan Lanjut. banyak ya kan Mr. Z kan. Kayak contoh kalau kita keterangan dari Bu Rohema, almarhum pesen apa istrinya itu almarhum Bu Eis itu kan pesen apa ayam bakar 5, ada tamu dari Tangerang. Kan seharusnya diselidiki tuh, ada pihak keluarga kah? Dari pihak Tangerang ada yang mau datang gitu kan. Teman atau keluarga itu bahasanya ya kan. Nah kan faktanya kemarin saya lihat pas ada di media live juga kemarin kan sore dari pagi itu siang sore itu dia live menjelajahi ya di daerah TKP situ bersama ketua RT. Nah, ternyata ya kayak pedagang pecel lele itu sendiri sudah tidak dagang lagi gitu sampai sekarang gitu kan. Ya sepertinya kayak apa ya? Coba kalau dari awal gitu maksud saya itu dari awal tuh diadakan pengembangan sedangkan kan pengakuan dari kedua terdakwa ini kan dari awal sudah bilang gitu kan cuman udah jangan ngelantur kemana-mana gitu loh kan itu yang salah sih menurut saya justru kita dapat berita ini kita puter-puter di berita-berita di awal-awal ini Mr. Z belum adanya framing ya kan gitu Mr. Z Iya. Yang Karena warung Madura juga udah hilang tuh penjualnya. karena titik Yang awal yang menjaga. penelusuran ini tuh yang penyelidikan itu kayaknya itu memang dari Epan ya. Jadi Epan itu kan datang ke TKP kan. Akhirnya dia bercerita bahwa malam kemarin saya itu di gini-gini saya mau mobil. Nah, akhirnya dia diinterogasi kan dibawa ke kantor polisi. 1 minggu lah di sana dia. Itu kayaknya titik awalnya di situ. Nah, akhirnya dia bercerita, oh ini nih, ditemukanlah CCTV yang dimana ini kan fokusnya ke CCTV yang di ini ya di hotel itu kan sama Briling itu. Kayaknya di situ deh yang menjadi kuatnya mereka ini jadi tersangka. Itu. Iya, enggak maksud saya gini Bang Kopi Pahit. Kalau misalkan kita mau ternyata kita berpikirnya gini deh. Itu di sepanjang jalan nggak mungkin cuma 5 CCTV gitu loh.
sepanjang jalan Pauman itu TKP itu nggak mungkin cuma hanya 5 CCTV gitu loh. Ya mungkin semua sudah diambil, cuman kalau pandangan saya, Bang Kopi Pahit, memang dari awal memang harus 2 orang ini dan jangan tidak ada yang lain-lain lagi gitu loh. Iya, seperti Kenapa? Kenapa? Karena yang saya lihat loh kok CCTV hotel gitu loh yang dijadikan SCI-nya gitu loh. CCTV hotel, CCTV Briling. Nah di Briling juga kan Prio bukannya Ririn gitu. Nah disitulah celahnya gitu loh. Pikir mereka kan tidak bakalan bersuara lagi nih mereka ini udah pasti terima-terima lancar-lancar lah proses persidangannya. Ya ternyata ya kalau memang kita pribadi kalau bukan kita pelakunya dituduh kayak gitu saya bakal ngejerit juga di persidangan. Itu yang tidak dipikirkan oleh para penyidik. nyata CCTV-nya baru muncul Yang lagi. hotel itu tipping, Dikit-dikit. tipping dari pegawai hotel ke polisi. Jadi kalau kemarin dengerin si Ladusin tuh kan dia datang ke yang kemarin ya, yang live TikTok yang kemarin itu dia datang ke lokasi hotel, seberangnya tepatnya, seberang hotel. Nah itu ada keterangan tuh. Jadi yang temennya Ririn itu, yang jadi pegawai hotel yang sudah resign, itu ngasih tipping ke polisi karena kan dia nginep di sehari sebelumnya. Di hari esoknya itu rame di Indramayu, heboh lah di media sosial Indramayu itu katanya. Heboh banget sampai akhirnya dia merasa takut kan, loh ini temanku kok ini ada di sini. Akhirnya dia ngasih tipping itu ke polisi intinya. Nah, akhirnya polisi datang. Gitu. Itu sorry, itu dia ngasih tippingnya setelah ditangkap ya. Setelah Ririn ditangkap, jadi tanggal 8 ya, ngasih tipping. Nah, itu berarti diakuisisinya setelah tanggal 2. Setelah tanggal 8 yang di hotel itu. Nah, mungkin habis penelusuran hotel itu baru dicari CCTV itu ketemu yang di Briling itu. Briling itu kan kayaknya kayak di Mart gitu kan, Domarto apa, tapi bukan Domart sih. Tapi Enggak, kemungkinan apa? Briling itu disusuri dari Dana Budi kayaknya tuh. Dari akun Dana Budi di mana diambilnya uang itu. Dan karena apa? Karena ada Diambil di sekitar Evan. situ sih kayaknya. Enggak, Tahu. diambil di sekitar situ. Saya paham, tapi disusurinya itu saya rasa berkat dari keterangan Evan yang pertama kali diangkut. Karena Evan kan bilang dia ngirim ke Dana. Nah, di situ tuh pengambilan Dana Budi kemungkinan udah Ya, dapet mungkin kayaknya juga. sih. Masuk akal. Karena iya. Tapi itu bisa jadi gini. Kalau BRI ya, itu kan dia nggak ke fasilitasnya BRI itu sebenarnya. Cuman memang ada beberapa logo BRI. Dan bangunannya bukan logo bangunan BRI karena warna hijau. Bangunannya BRI nggak mungkin warna hijau. Counter BRI itu identik sama warna kayaknya. putih. Ya itu counter. Nah itu CCTV bukan CCTV facility-nya BRI. Kalau lewat BRI misalkan pengambilannya lewat BRI, kalau ditelusuri dari Dana ya, CCTV-nya bukan dari situ, tapi dari CCTV ATM. Briling lah, Terus Briling kalau sekarang tuh Briling itu. Nah, tapi Briling kan nggak naruh aset ke itu kan, warung-warung yang buka BRI agen kan, nggak mungkin. Itu kan miliknya agen akhirnya. Sebenarnya videonya ini Bisa agen. juga Paling ya dapat bisa lokasi juga aja. Oh di bisa agen ini gitu paling. bisa juga difasilitasi BRI kan untuk keamanan, bisa juga kok. Iya. Ya bisa, cuman biasanya jarang sih. Karena kan itu kan jadi kayak third party kan sebenarnya konsepnya. Saya mau bertanya. Evan itu menggadaikan mobil, betul ya? Iya, Betul. Betul, Oke. Ustaz. Menggadaikan mobil, terus uangnya ditransfer ke Dana Budi, betul? Betul, iya, betul. tapi Betul. 14 juta. Oke. Dana Budi ini siapa yang ambil? Rio. Tahu. Leo. Dia kan Si, yang rutenya gitu. yang di CCTV kan Prio. Iya. Izin Mr. J. Iya. Silakan. Menurut keterangan Pak Tony ya, itu kan ditransfer ke Dana Budi, nomor HP-nya Budi. Lalu Joko
Itu kan beliau kan bawa HP inventaris dari Joko itu kan. Joko kasih instruksi ke beliau melalui HP inventaris itu untuk buka dananya melalui HP dia. Oke. Dikasih kode OTP juga sama Joko. Lalu setelah bisa dibuka, ternyata di dana itu tadi ada nama Budi Awaludin. Tapi itu melalui HP-nya Brio sendiri, bukan melalui HP inventaris. Kalau melalui HP inventaris itu dia cuma kasih OTP aja. Gitu. Lalu setelah masuk setelah masuk HP-nya Pria, setelah masuk dana itu dengan atas nama Budi Awaludin, dia disuruh ke BRI Link untuk ambil itu. Jadi gini urutannya, masuk ke dananya Budi, nomor HP-nya Budi itu. Lalu Joko kasih instruksi ke Prio melalui HP inventaris itu untuk Prio buka dana dengan dikasih OTP itu tadi. Berarti sebelumnya Joko sudah mendaftarkan dana itu dengan HP-nya Prio. Saat buka dana melalui HP-nya, kan ada kode OTP-nya. Itu dikasih sama Joko. Jadi waktu Prio sudah buka, itu sudah tertera akun dengan atas nama Budi Awaludin. Nah, itu Oke. dari situ Prio ambil di BRI Link dengan nomor Brio itu tadi. Begitu kira-kira seperti yang saya tangkap melalui ceritanya Pak Tony. Oke. Oke. Nah, Sabar dulu. kalau keterangan Evan ya, jadi dapat duit itu tadi kan atas nama Budi kan dananya ditransfer ke ke Evan ya, uang itu oleh Evan ditransferlah ke yang apa namanya bersangkutan lah ya, untuk pemiliknya itu, penerimanya gitu. Terus ditanya sama KDM, itu uangnya kemana? Ya nggak tahu katanya, kemana itu larinya gitu. Kalau saya tangkap gitu ya. Gampangnya gini, Mister. Dari Ervan ke Budi, karena sesuai dengan nomor teleponnya, makanya Ervan kirim ke Budi. Karena dana itu kan pakai nomor telepon. Nah, dari Budi ke Budi lagi. Dari Budi Awaludin ke Budi Awaludin lagi yang ada di tangan Prio. Jadi yang Ervan kirim dari Ervan ke Budi masih dengan nomor Budi, lalu kemudian dari Budi Awaludin itu dikirim lagi ke nomor Budi Awaludin tapi nomornya yang berbeda. Bukan nomor Budi Awaludin yang tertera di handphonenya Ervan. Demikian, Mister. Oke. Pertanyaan saya, ini uang masuk ke Ririn apa enggak? Satu ya. Yang kedua, ini kayaknya ini kan dari HP ke HP. Kalau HP ke HP, kemarin sudah dibahas sama Bang Ai. Kalau HP ke HP, kalau HP-nya sekarang menjadi alat bukti di sana, ini bisa muncul semua ini. Oke, katakanlah sekarang nomornya Prio itu berapa yang dijadikan dana tadi. Nah, meskipun handphone itu tidak ada, meskipun handphone itu tidak ada, itu bisa dijejaki dari situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui. Ini kan kaitannya dengan HP. Untuk mengetahui siapa menghubungi siapa, apa komunikasinya. Kalau itu tidak dilakukan, ya sudah, mati-mati ayam ya cuman berdua orang ini. Karena meskipun disebut siapa itu tadi, Joko, tidak ada Joko ya kembali lagi itu Ririn. Nah, ya kan? Izin Mr. Ji. Benar, Mister. Anggapannya itu begitu. Anggapan dari kasus ini tuh begitu. Karena nama itu dianggap tidak ada. Dianggap ya. Ada atau tidak itu nanti. Tapi sampai Izin saat Mr. ya silakan. Gini, Pak Tony waktu jumpa persnya setelah persidangan itu pernah menyarankan ke JPU untuk memprint out yang masuk ke dana itu tadi.
Itu. Jadi dari situ nanti kan terbuka semua. Tapi apa usulan Pak Tony itu kayaknya nggak direspon gitu. Oke. Itu arah saya tuh ke situ. Ini pembicaraan saya tuh ke situ. Kalau dana ke dana itu nomor telepon ke nomor telepon. Makanya penting itu tadi nomor telepon itu dimasukkan dana. Dana itu kalau jadi ke dana kan nomor telepon juga. Kalau dikirim lagi ke dana nomor telepon juga. Nah, maksud saya ini supaya ini karena handphone ini nggak bunyi di situ kawan-kawan. Handphone itu nggak mengatakan komunikasi antar orang-orang ini. Kalau ini mau mencari pelaku yang sesungguhnya atau kalau mau mengetahui adakah keterlibatan pihak lain. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sekarang ini justru karena nggak mau nih, justru silahkan dibuktikan. Dengan fakta-fakta ini silahkan dibuktikan. Apa yang dibuktikan? Dakwaan jaksa yang tadi saya bacakan. Kayak gitu apa enggak? Tuh, oke. Kalau di dalam persidangan kemudian ada kata Ririn lah yang melakukan, ya juga dibuktikan. Faktanya apa, buktinya apa. Gitu, ini sidang tinggal sedikit hari nih, kalau masih otak-atik di situ terus ya nggak sempat nanti. Bagaimana Bang Ai? Itu pandangan saya Bang Ai. Sebenarnya bisa ya kalau misalnya diseriusin dari akun Dana ini, karena kan gini, apa namanya, ada rumor juga akun Dana ini baru dibuat, gitu kan. Tapi prinsipnya kan sudah dibuat, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu dibuat di handphone mana, gitu kan. Tadi ada keterangan ada di handphone, apa namanya, yang jelas handphone Prio ini kalau dari cerita tadi, itu apa next apa istilahnya edisi berikutnya jadinya. Jadi sudah dibuat di handphone lain, kemudian Prio login lagi. Kan bisa kan? Karena Dana itu bisa tidak harus nomor HP yang sama tertanam di HP itu kita bikin akun di situ, bikin akun aplikasi di situ. Tidak harus kalau Dana. Beda kalau sama menggunakan MyBCA. Kalau MyBCA itu kita bikin akun MyBCA aplikasi MyBCA kita install di HP A dengan nomor X, kemudian nomornya kita cabut, itu akun di MyBCA itu langsung kecabut juga, minta autentikasi ulang. Nah, kalau Dana tidak. Nah, yang jadi permasalahan adalah harusnya kita bisa minta ke pihak Dana, cek akun nomor telepon ini, itu loginnya di mana aja, di handphone apa aja, itu mereka punya lognya pasti. Iya, Nah, tepat. kapan dan pakai device apa yang lagi aktif, terakhir aktif dan sebagainya itu ada semua itu karena Dana bisa multiple login. Jadi kita misalkan punya 5 HP, akun Dana kita di loginin di 5 HP itu bisa semua. Itu mungkin di Dana dan Dana punya recordnya itu. Kita Iya, bisa lihat, iya, bisa minta. Nah, itu kalau mau serius ditelusuri ya. Nanti kan iya. kelihatan tuh bikin akunnya pakai HP apa, login terakhir di HP ini itu kapan, gitu kan. Kemudian Prio bener nggak apa namanya login di HP-nya Prio, itu bisa dicek. Kira-kira gitu Mas Ri. Iya, benar, benar. Ini karena apa? Ini kan untuk membuka semuanya menjadi terang. Ini yang di apa ya? Dari sudut sempit aja lah. Dana, karena di situ ada mobil yang digadaikan dari uang itu masuk ke Dana. Dana itu nomor handphone. Nomor handphone itu bisa dilacak, diketahui siapa menghubungi siapa. Tapi kalau tidak dilacak, ya sudah mati kutu ya tetap menuduh ini 2 orang. Dakwaannya tadi sudah ada di situ. Faktanya sekarang untuk membuktikan keterlibatan 2 orang dan mungkin ada pihak-pihak lain tidak muncul nih. Munculnya dari mana? Dari nomor handphone itu. Siapa yang menghubungi betul itu? Siapa yang menghubungi
akun Dana dibuat kapan, apalagi kalau akun Dana. Akun Dana itu kan yang sekarang itu mudah, semua orang punya nomor handphone ya bisa membuat akun Dana. Kenapa nggak berpikiran ke situ? Karena sampai saat ini belum pernah lah saya dengar penyelidikan ataupun di dalam persidangan itu terkait dengan itu yang dicerita itu. Yang ada kemarin hanyalah yang ditampilkan terkait dengan jurnal. Tidak ada itu bahwa terus untuk apa itu CCTV yang di briling? Kalau hanya menampilkan wajah saja, wajahnya Prio itu. Tetapi kalau mengungkap yang lain ya harus dari handphone itu. Begitu. Oke, ini ada kopi pahit, mungkin ada nambah, ini ada Bang Iren nih. Kalau ada Bang Iren nih kita sampai pagi nih. Nah, sementara itu dulu. Oke, saya berikan ke Bang Iren. Ini Bang Iren saya monitor terus ya. Bebaskan Ririn. Tapi saya senang karena disinilah saya melihat konsistensi. Bang Erin keren kok, Mr. Z. Ya. Tadi dia juga langsung ke para saksi ya nggak Bang Erin? Jelaskan Bang Erin apa yang didapatkan hari ini. Cerita di Komal sebelah tadi. Ya, Makin ke sana makin ke sini gue tengok ini ceritanya nih. ya. Iya, makin ke sana makin ke sini. Kalau di sini ya kan di sini-sini aja. Silakan Bang Erin. Peristiwanya aku maksud makin ke sana makin ke sini gitu. Ya, Banyak hal tapi kesempatan sudah tak ada lagi buat PH Ririn untuk menyatukan puzzle-puzzle yang ada. oke. Itu yang Bang Erin ada salam dari Bang Aka, salam kembali. Aku mau mulai dari mana? Udah kalian bahas kali. Belum, pokoknya mulai dari mana aja masuk nih. Yang pasti aku bisa langsung bilang ini perbuatan rame-rame nih. Pentingan ya. Ya, banyak yang berkepentingan di sini. Kenapa? Aku hanya mengutip apa kata KDM aja ketika ulang tahun BJB. Nah, silakan. Jika Aman Yani ketika itu diproses dan dipenjarakan, maka tidak ada pembunuhan satu keluarga. Seram kata-kata itu. Artinya, setelah KDM mewawancarai semua para pihak seperti yang kita tonton, maka kesimpulannya dia sampaikan ketika ulang tahun itu. Ternyata pembunuhan sekeluarga itu berhubungan dengan kasus Aman Yani. Nah. Kalau tidak salah aku menerjemahkan kalimat itu. Tapi seperti itu kata-kata dia. Iya, betul. Berarti ada hubungan Aman Yani dengan meninggalnya keluarga Pak Haji Saroni. Betul sekali. Nah, saat ini pemilik BJB adalah KDM, CQ, karena dia gubernur. BJB di bawah naungan pemerintahan Jawa Barat. Apakah dia mau melakukan seperti ini? Oke, BJB katanya dia suruh untuk melaporkan. Dan saya harap terang benderang kasus ini. Karena sangat banyak melibatkan para pihak. Terutama kalau dia berani buka itu semua, siapapun menerima kredit fiktif, maka akan terkejut mungkin siapa-siapa penerima kredit fiktif di tahun itu dengan keadaan sekarang siapa-siapa orangnya. Dan ini pasti akan membuka
tabir itu. Oke, saat ini kita dikatakan Prio dan Ririn. Tapi sampai saat ini kita kaum awam tidak melihat alat bukti maupun alat bukti apa yang disampaikan JPU belum bisa mengarahkan untuk meyakinkan para netizen bahwa kedua mereka ini pelaku. Kalau keterlibatan tanda kutip saya katakan mereka jelas terlibat. Kenapa? Dengan beberapa hari menginap di rumah itu dan terjadi kasus dan melarikan diri, saya terlibat. Saya pastikan terlibat, apalagi dengan cerita briling seperti mobil dibawa, terlibat. Tapi kan kita belum bisa diyakinkan JPU bahwa mereka pelakunya. Keterlibatan pasti. Tapi apakah mereka seperti didakwakan JPU sebagai pelaku? Sampai saat ini saya belum melihat bahwa JPU itu bisa membuktikan bahwa mereka pelaku. Karena apa? Dua terdakwa sekaligus dua saksi bertentangan. Padahal alat bukti yang disodorkan JPU adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi. Ternyata saling bantah di persidangan. Oke, sidik jari. Aku baru tahu ternyata sidik jari Prio nggak ada. Sidik jari Ririn ada. Justru menambah pertanyaan aku, benarkah Prio ada di TKP? Dan kembali lagi, mungkin kalian capek mendengarnya. Benarkah dia ikut menguburkan? Ya kan? Kalau benarlah kata Polres bahwa panjang 4 meter, lebar 1,5 meter, dalam 2 meter, itu udah safety tank, itu nggak bisa dikerjakan seorang Prio. Ayo, siapa yang tukang bangunan di bawah yang apa? Untuk penggalian seperti itu. Kalau benar kata Polres seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Prio, keterangannya di persidangan tentang susunan penguburan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Polres. Iya kan? Sehingga aku ragu, benarkah dia menguburkan? Kok dia tidak tahu yang dia kerjakan? Karena yang dia sampaikan dia kuburkan dari mulai urutan Haji Saroni di bawah, ternyata Polres mengatakan yang di atas itu Haji Saroni. Kan itu yang menjadi keraguan saya. Yang dikatakan awal kita hanya disampaikan pada saat itu Prio mengaku di TKP. Kalau saya lihat dia mengunci bahwa keterangan dia itu yang akan dipakai dan itulah kejujuran. Tetapi ketika saya ragu terhadap sistem penguburan yang dia lakukan, maka saya semakin ragu dengan keterangan-keterangan dia selanjutnya. Itu. Kenapa berdasar keterangan dia juga Budi dibunuh di 3 TKP kan? Pernyataan Kapolres dibunuh di belakang rumah, pernyataan dia di ruang tamu, pernyataan dia juga yang mengatakan di ruko. Jadi sebenarnya iya di toko. Perlakuan ini terhadap Budi emang dia 3 kali dikerjain. Beda-beda Iya ya. kan? Betul. Kalau Ririn kan sampai saat ini yang dia katakan bahwa di jam peristiwa saya tidak ada TKP belum bisa dibuktikan JPU. Karena tanggal 30 itu kan bukan peristiwa pengangkatan jenazah. Oke, kita katakan Prio, saya turut membantu hanya menguburkan. Ternyata dia turut membantu mengangkut jenazah. Kalau itu jenazah. Kalau Prio dikasih lagi bersidang, maka akan muncul lokus keempat lagi. Untung saja Prio sudah selesai bersidang. Kalau bersidang maka akan dikatakannya lagi TKP yang keempat. Dislokat. Bakal seperti itu kalau saya lihat.
Kenapa? Ini hasil prank. Sama dengan saya kata, sudah ditembak, masih bisa berbohong untuk tidak mengatakan ada kejadian di toko. Kan masih bisa berbohong. Setelah pengadilan baru dia katakan ada di toko. Padahal udah ditembak dua-duanya ini. Ya kan? Ya, sementara di toko itu sudah pernah dibuka sama orang lain. Iya. Nah, kan itu yang saya anukan. Ini orang, kalau saya bilang dua-dua sama. Cuma memang belum terbukti mereka pelakunya. Ya kan? Ya, ya, ya. Kan itu ya. Kan itu. Sampai saat ini saya melihat belum ada JPU yang bisa membuktikan mereka pelaku. Kalau rangkaian cerita, ya bisa berbeda. Kalau CCTV itu tuh, ya karena saya lihat keraguan hakim lah yang membuat hakim meminta seperti itu. Adanya ahli. Untuk menjadi tambahan untuk pengamatan hakim dalam hal memutuskan. Kan itu dia. Ya, 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 ya. Tapi pintarnya, cerdiknya hakim, dia lihat dulu CCTV itu. Baru dia pertanyakan keabsahan tentang CCTV. Ini hakim yang cerdik ini. Kalau dia tanya dulu keabsahan, maka dia tidak bisa menonton CCTV itu. Tidak akan diputar. Tetapi dia lihat dulu, ya kan? Dia senyum-senyum. Senyumnya paling dua. Prio, kau tipu-tipu ini. Atau Ririn, kau nggak bisa berkelit lagi. Kan itu yang mau dia melihat CCTV. Tapi semakin melihat CCTV, semakin dia pening. Iya. Karena yang dikatakan itu Prio dan Ririn, kalau sama-sama itu yang kita lihat, memang nggak bisa menampakkan bahwa itu Prio dan Ririn. Terkecuali yang jalan bersama berdua merokok itulah, memang sangat jelas. Ya kan? Tapi kalau peristiwa di pengangkatan jenazah, bingung aku itu. Iya. Malah ada konten yang aku lihat orangnya 3 katanya di mobil itu. Sampai aku putar-putar dari mana dasar dia mengatakan itu 3. Tapi bisa masuk akal. Ya itu host, punya host itu, kontennya host. Host punya ya? Iya, memang 3. Ada. Nah itu aku pernah lihat. Tapi masuk logika juga aku pikir. Makanya di situ aku lihat. Memang ini hakim betul-betul. Dia mau apa yang dia putuskan itu jangan salah. Karena mata masyarakat sekarang ke hakim. Iya, iya. Iya kan? Ke hakim. Dengan yang disajikan, yang ditonton masyarakat yang peduli terhadap peristiwa ini, jangan salah dia mengambil vonis. Kan itu. Tapi kecerdikan dia itu aku lihat kan itu. Yang kita anggap sebenarnya Ririn sudah selesai dan langsung tuntutan. Tapi dia minta kepada JPU, dia tambah jadwal persidangan dengan, ya memang dari saran PH, tapi dia tegas minta kepada JPU kan, agar didatangkan ahli untuk menambah keyakinan dan pengamatan dia terhadap peristiwa ini, kan itu dia. Dan satu yang agak menggelitik sama aku, dia betul-betul meminta ada nggak CCTV yang menunjukkan Budi ada di ruko. Itu jelas keraguan dia terhadap kebenaran daripada peristiwa ini. Tapi kalau aku di ruko, sampai sekarang aku belum percaya bahwa kejadian ada di ruko. Berdasar apa, Mr. G? Berdasarkan hasil visum et repertum pada Budi. Kenapa? Visum et repertum mengatakan Budi itu luka terbuka. Kalau luka terbuka, berarti kucuran darah. Kalau istilah aku air mancur, tapi aku diprotes. Oke, ada kucuran darah, bukan bercak. Darah itu pasti deras mengalir, apalagi bagian kepala. Dan paling uniknya, Inapis mengatakan selain 7 bercak, menemukan serpian tulang manusia di toko itu. Apalagi kalau ada tulang manusia, berarti ada luka menganga, berarti darah membanjir. Iya. Nah,
Sementara itu tanggal 12 yang kita tayangkan. Kalau keterangan Pak RT semalam, itu mungkin pembongkaran adalah menjelang hari ketiga tahlilan. Artinya mau mengambil sembako atau segala macam. Artinya kalau 3 hari menjelang tahlilan, setelah ditemukan tanggal 1, kita asumsikan tanggal 4. Kalau kejadian tanggal 29, belum seminggu. Dan Pak RT menyatakan yang ada hanya bau telur busuk. Bukan bau mayat. Nah, Kenapa bau mayat? Saya katakan, kalau itu mayat 1 hari dengan kedap udara tertutup, maka Masih. bau itu sangat menyengat. iya, masih di situ. Nah, pajel-pajel inilah kulihat Mr. G. Ya, Semakin aku tarik, ku garis bawahi terjadi konspirasi. Baru baca typing. Baru baca typing aku. Kalau udah aku bilang konspirasi, baca typing. Ini banyak yang menghujat atau enggak. konspirasi. Jadi itu dia, pajel-pajel itu yang kusatukan Mr. G. Ya, Ya masih adalah di balik peristiwa ini. ya. Kenapa? Ya seperti itu. Prio, aku ragu keberadaan dia. 1, tidak adanya